Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa rekaman lagi dalam rangka untuk menebarkan kebaikan untuk kaum muslimin seluruh dunia. Karena barangkali kalau ada orang Indonesia yang ada di Afrika, ada di Inggris, ada di Amerika atau dimanapun, mungkin barangkali bisa menyimak dan mendengarkan dan menikmati video ini. Saya diberi pesan oleh panitia untuk membahas tentang bagaimana sih bangunan surga di rumah, sehingga judulnya Bangun Surga di Rumahmu. Gitu. Saya tidak tahu, mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang merindukan surga di rumahnya, gitu. Atau yang sudah menikah barangkali kebingungan bagaimana sih menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, serasa di surga, gitu. Walaupun ruangannya sempit tapi serasa di surga. Itu kan kira-kira begitu. Memang ada sebuah flyer yang pernah saya tolak, bahwa itu flyer yang menyesatkan. Judulnya luar biasa. Gitu. Menikah itu tujuannya ibadah, bukan untuk bahagia. Sehingga kalau hanya sekedar kebahagiaan, maka kalau tidak bahagia, maka akan terjadi perceraian. Saya katakan ini menyesatkan. Karena dalam Islam, yang namanya, ini kalau kita mau bahas ini, yang pertama, bahwa menikah itu adalah menggabungkan kebahagiaan dua manusia. Perlu saya ulang sekali lagi, yang namanya menikah itu menggabungkan dua kebahagiaan manusia. Jadi siapa orang yang menikah itu adalah orang beriman, orang muslim. Maka syarat seorang muslim itu, ya tadi syarat menikah itu adalah muslim. Ini penting. Dan muslim itu wajib bahagia. Ini penting. Muslim itu wajib bahagia. Mukmin itu wajib bahagia. Kalau ada orang beriman itu kurang bahagia atau tidak bahagia, berarti keimanannya kurang. Gitu. Tetapi saya bisa pastikan bahwa setiap mukmin pasti bahagia dengan level tertentunya, gitu loh. Makanya kenapa orang menikah? Ini penting. Kenapa orang menikah? Frame-nya harus jelas ya. Frame-nya harus jelas. Bahwa orang menikah itu adalah menggabungkan kebahagiaan dua manusia. Laki-laki bahagia, perempuan bahagia, bergabung jadi satu untuk menambah sebuah kebahagiaan. Dia menggabungkan. Ini rumus dasarnya seperti begitu. Supaya pernikahan frame-nya itu bahagia. Kalau sudah kayak begini, maka suami dan istri fokusnya bagaimana bahagia. Fokusnya bagaimana bahagia. Dan tidak boleh kita membenturkan antara ibadah dengan bahagia, itu tidak boleh. Karena siapapun orang yang sudah niatnya beribadah, maka pasti bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena seluruh aktivitas ibadah itu pasti berefek bahagia. Dan karena menikah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti efeknya bahagia. Makanya jangan bilang orang ibadah itu boleh sengsara. Nggak bisa. Orang ibadah itu boleh sengsara, itu tidak bisa. Anda jangan mengatakan bahwa orang di penjara itu sengsara. Oh, jangan. Ada orang yang bahagia di penjara. Contohnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada orang digebugin misalnya oleh musuhnya, itu bahagia itu ada. Karena fisiknya bisa jadi sakit, tetapi hatinya bahagia. Bisa begitu. Dengan keyakinan bahwa setiap pukulan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengakibatkan apa? Runtuhnya sebuah dosa. Begitu. Makanya jangan salah. Ingat, bahagia itu penting. Itu sangat penting. Dan hal utama yang harus menjadi fokus kita. Makanya banyak orang datang ke rumah untuk menyatakan, Pak Ustadz gimana? Saya kok punya suami kayak begini, punya istri kayak begini. Saya katakan, Anda fokusnya kemana? Kalau Anda fokusnya kesenangan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda fokusnya bahagia, maka insya Allah ibadah Anda akan betul-betul begitu bermakna luar biasa. Gitu. Salah satu tanda bahagia itu apa? Masya Allah, nanti di bawah kita jelaskan. Yang kedua, rumah
dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai area meningkatkan kebahagiaan. Anda pengen tahu bikin rumah maksudnya apa? Supaya kebahagiaan meningkat. Supaya kebahagiaan meningkat. Kenapa? Runtuhnya berbagai sebab-sebab ketidakbahagiaan. Hilangnya sebab-sebab berbagai ketidakbahagiaan. Kalau Anda punya rumah, makanya ketika Anda bikin rumah, berarti apa? Anda sedang menciptakan kebahagiaan baru, menambah fasilitas agar lebih mudah mencapai sebuah kebahagiaan. Itu rumah loh. Makanya apa salah jika Anda kemudian bikin rumah hanya sekedar pamer bahwa Anda kaya raya? Anda bisa. Gitu. Makanya tidak seperti begitu. Punya istri karena pengen bahagia, punya rumah karena pengen bahagia, punya rumah tangga karena pengen bahagia, bukan karena pengen yang lain. Seperti itu. Dan kesenangan saja tidak cukup. Jika kebahagiaan tidak ada, kesenangan bullshit. Kemudian yang ketiga, rumah dunia bisa menjadi surga. Rumah dunia bisa menjadi surga. Kapan? Saat penghuninya memiliki sifat-sifat penghuni calon surga. Untuk itu maka untuk bahagia gampang. Lihat Al-Quranul Karim menceritakan tentang siapa sih orang calon-calon ahli surga. Maka Anda akan mendapatkan bagaimana kebahagiaan. Kenapa? Penghuni rumah orang beriman itu pasti apa? Memiliki sifat-sifat ahli surga. Makanya apa? Untuk bahagia gampang. Sifati, kemudian tambah sifat mukmin Anda, tambah sifat diri Anda sebagaimana sifat-sifat orang beriman itu memilikinya. Gitu. Yang keempat, sifat utama calon ahli surga adalah pemaaf. Ini penting. Sifat utama seorang mukmin yang ahli surga adalah pemaaf. Dan yang kelima, hanya pemaaf yang memiliki dada yang lapang, hati yang dalam. Saya pernah bertanya kepada teman-teman, sebenarnya nafkah terbaik, pemberian terbaik seorang mukmin, seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya itu apa? Ada yang jawab rumah, ada yang jawab apa makanan, minuman, ada yang jawab kemudian hal-hal yang lain. Saya bilang enggak. Rumah bisa beli sendiri perempuan, apalagi sekarang kan, zaman gadget bisa jualan online, istrinya lebih kaya dari suaminya. Oh enggak, gitu kan. Mobil apalagi. Luar biasa, bukan itu semua. Tapi apa? Pemberian terbaik bagi seorang suami memberi maaf kepada istrinya. Itu yang paling terbaik. Dan ini sumber kebahagiaan rumah tangga. Apalagi kalau saling memaafkan, oh sudah luar biasa. Coba bayangkan, kalau Anda punya istri, datang ke rumah, istri Anda berbuat salah, yang tadinya dari luar merencanakan indahoy itu apa? Asik-asik masyuk dengan siapa? Dengan istri. Tiba-tiba melihat istrinya salah. Kita tidak memaafkan, jengkel, dongkol. Bisa mesra nggak di rumah? Nggak bisa. Tetapi kemesraan akan terus menjalar, terus akan tercipta dengan bagus. Kapan? Pada saat suami dadanya begitu lapang, sehingga apa? Tidak bisa melihat kesalahan istri. Begitu juga berikutnya, seorang suami akan tetap mendapatkan sebuah kebahagiaan dan mendapatkan sebuah hal terbaik untuk dirinya kapan? Pada saat menenggelamkan masalah dalam hatinya yang paling terdalam sehingga tidak terlihat di permukaan. Dia maafkan, dia bebaskan. Akhirnya apa? Kemesraan tetap terjaga. Maka surga bagi Anda rumah itu. Bayangkan kalau isi rumah isinya pendendam semua, ribut pasti terus itu. Tapi coba begitu indah luar biasa di rumah kalau apa? Punya suami pemaaf. Apalagi kalau punya istri pemaaf. Untuk itu maka teman-teman, jadikan rumah Anda surga Anda di saat ini. Karena apa? Jika Anda sanggup menciptakan surga di rumah Anda, maka Anda pasti akan merindukan surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Selamat merindukan surga di akhirat nanti dengan cara menciptakan surga di rumah Anda. Caranya bagaimana? Maafkan istri Anda, maafkan suami Anda, apapun salahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas Anda dengan sebuah kebaikan dengan cara kemudian memaafkan saudara-saudara Anda, teman Anda, kemudian kehidupan Anda, termasuk diri Anda pun harus dimaafkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.